Nah, saya ingin menjelaskan secara teknis. Sebenarnya efeknya berapa sih ini ke Indonesia? Nah, saya ingin menjelaskan begini. Ini 32% ya. 30% ini dari yang mana? Ini kan dari harga impor kan? Impor. Indonesia harganya sepatu olahraga itu harganya itu saya kemarin cek sama Apindo antara 15 sampai 20 dolar. Itu sepatu nih. Jadi yang kena ini berapa harga jual di Amerika? Harga jual kalau Anda ke Amerika beli itu antara 50 sampai 70 dolar. Jadi kalau ini 32%, kalau kita itu 20 aja, berarti 6 dolar 40 sen tarifnya. Jadi berapa di sini? Cuma 10% efeknya daya beli Amerika, bukan 30%. Jadi efeknya itu kira-kira 10%. Ke masalah ini kan begini. Siapa yang bayar semua ini? Yang bayar itu kan konsumen dan pengusaha Amerika. Ya kan? Yang dia bayar itu ini ditambah ini. Ditambah 6, bukan 30% dari 50, bukan. Jadi efeknya tidak segegap gempita apa yang dikenakan. Sama yang lain, sama dengan sawit, kita impor sawit. Yes, itu yang kita ekspor itu CPO. Harganya kira-kira 1.000 dolar per ton sekarang ini. Di bawahnya, 900 sekian, katakanlah sih. Itu dijadikan sabun, dijadikan vakum, dijadikan minyak goreng. Itu mungkin harganya 3-4 kali lipat setelah itu. Jadi tidak berarti semua nanti hasil CPO itu efeknya di Amerika 36%, 32%, tidak. Paling tinggi 10% semua. Komponen listrik, itu komponen mobil macam-macam. Itu juga setelah dibeli naiknya luar biasa. Jadi efeknya itu kira-kira kurang lebihnya itu 10%. Nah, siapa yang bayar 10% ini? Tentu yang bayar pengusaha dan konsumen. Amerika. Tentu Nike contohnya. Atau iPhone itu Microsoft. Maka mereka tentu tidak mau usaha. Tentu mereka tidak mau dagangnya habis. Maka mungkin pasti mereka akan efisienkan. Pasti mereka mengurangi mungkin iklannya atau apanya, pegawainya, sehingga dia bisa hemat 5% katanya. Pasti itu.
Karena Amerika yang mahal apa? Logistik, toko. Dia pasti efisienkan itu supaya jangan kehilangan konsumen. Jadi ini bisa 5% kurangi. Jadi ini kena hanya bisa 5% saja. Konsumen. Jadi akhirnya efeknya itu tidak besar untuk katakanlah untuk Indonesia kita. Kenapa? Karena tidak mungkin Amerika berhenti beli baju, tidak mungkin berhenti beli sabun, tidak mungkin berhenti beli sawit, tidak mungkin berhenti beli sepatu, tidak mungkin berhenti beli spare part. Nah, kalau kita lihat negara-negara saingan kita termasuk nomor 4. China 34, Vietnam 46, Thailand 36. Maka sebenarnya bagi pengusaha Indonesia bisa lebih efisien sedikit dibanding Vietnam. Saingan keras kita 46% dia. Mungkin kenanya dia 15% efek netnya. Jadi dari sisi ini bahwa efek itu tidak sebesar itu menurut perkiraan saya. Kalau ini aja coba, dia beli 15, dia jual 60, dia jual 50. Yang kena biaya ini, bukan ini. Itu prinsip dipahami itu. Jadi tidak seperti itu. Nah, bahwa karena itu yang paling rugi nanti di Amerika sendiri. Karena itu kenapa sahamnya naik itu 16 saham Microsoft, sahamnya turun semua saham. Karena yang kena nanti pengusaha Amerika yang kena sendiri. Dan juga di dunia ini yang kena juga Amerika. Contohnya di Kanada. Mobil tidak kena mobil berapa persen Kanada. Padahal di sana pabriknya Ford, pabriknya Chrysler. Di Meksiko, pabriknya GM, General Motor. Ada juga VW. Jadi juga yang kena tetap ini iPhone semua. Buatan apa? China, Vietnam. Amerika punya, tapi yang dibuatnya di China, kena biaya masuk Amerika. Jadi ini semua sebenarnya pressure, karena ini yang paling banyak kenanya justru Amerika sendiri, yang bayar Amerika. Oh ini, yang bayar. Dia masuk itu, yang bayar, bukan kita yang bayar. Kita efeknya saja. Yaitu bahwa daya beli Amerika diperkirakan menurun karena harga naik. Jangan lupa, yang bayar Amerika yang bayar. Tetapi kemana uang itu? Kemana? Jadi tarif itu kemana? Bagi dua, bayar utang dan kurangi tax, pajak. Jadi rakyat Amerika nanti dia membeli barang sedikit mahal, tapi pajaknya dikurangi. Jadi sebenarnya daya beli Amerika dia desain tidak terlalu turun. Kalau tidak terlalu turun, maka kalau naik harga 10%, 5%, mungkin ekonomi Amerika biasa saja. Ya. Jadi isu ini isu pressure sebenarnya. Isu politik untuk menjaga daya saingnya Amerika. Daya saingnya Amerika. Supaya dia bisa berunding. China tidak berunding, dia kenakan juga. Yang sama. Efeknya kita memang ada kemungkinan
barang-barang Cina, Vietnam, karena kita ada perjanjian perdagangan bebas, tetap jalan, masuk ke Indonesia lebih banyak. Tetapi barang-barang Indonesia juga bisa ke sana, Amerika lebih baik daripada banyak beli Vietnam sekarang. Daya saing kita akibat ini dibanding Vietnam kan paling banyak ekspornya ini ke Amerika. Daya saing kita lebih baik dibanding Vietnam sekarang. Kayak barang-barang itu. Walaupun kita tidak banyak. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir bahwa rupiah melemah, ada efek positif dan negatif. Kalau rupiah melemah, artinya kita turunkan harga dolar, rupiahnya tetap. Jadi katakanlah pengusaha garment di Bandung, di mana kalau dolar mencapai 17.000 rupiah, supaya harganya di Amerika yang murah, turunkan $1, tidak apa-apa. Dia tetap menerima rupiah yang sama. Itu yang tidak disukai Amerika. Padahal dia sendiri bikin. Karena dia bikin dolarnya kuat, kita melemah kan. Bukan kita sengaja. Jadi efek negatif ini. Itu hal yang tentu saya ingin saya tulis sedikit barusan tadi pagi ini. Sama juga lain kayak CPO. CPO itu dia paling tinggi juga sepertiga 30% harganya, karena setelah itu jadi sabun di Amerika. Jadi minyak goreng harganya bisa berkali-kali lipat, 3 kali lipat. Yang kena cuma CPO-nya. Harga sabunnya mungkin naiknya cuma 5%. Daya beli. Kan ini kan masalah yang ditakutkan dunia ini, daya beli Amerika menurun. Sehingga tidak membeli lagi barang kita, sehingga pabrik tutup, sehingga banyak PHK. Semua langsung orang bicara PHK. Kira-kira yang PHK siapa? Pabrik baju cuma kena 10%. Sepatu tetap 10% maksimum. Kalau rupiah melemah, dia dapat rupiah yang sama. Gaji buruh tidak naik. Jadi itu kira-kira yang saya ingin. Saya tidak bahas negara lain. Kita fokus ke efek ke Indonesia ini. Kalau menurut apa yang saya sampaikan, tidak sebesar apa yang kita takutkan. Tapi kira-kira Pak JK sampai kapan Trump bersikeras untuk mempertahankan sikapnya, karena ujung-ujungnya kan juga akan melukai ekonomi dia sendiri juga ke pengusaha. Tidak lama. Tidak lama. Kenapa? Karena tujuannya ialah meningkatkan industri dalam negeri Amerika. Tidak segampang itu meningkatkan itu. Pertama, katakanlah kasus Indonesia ingin agar pabrik sepatu tetap di Amerika. Di mana buruhnya, dari mana? Bagaimana mempersiapkan pabrik berapa bulan? Tiba-tiba harganya tidak mungkin semurah negara-negara Asia, tidak mungkin semurah. Tidak mungkin dia dapat $20 satu sepatu kalau yang kerjakan orang Amerika. Tidak mungkin itu. Ya. Mau tingkatkan pabrik mobil, berapa lama itu bisa ditingkatkan? Dan kedua, mereka sudah didirikan di Kanada. Jadi mereka nanti akan silakan. Mana mereka? Kursi, tarik. Tarik aja. Tapi Pak JK melihatnya, kan tadi sempat disampaikan bahwa ini adalah salah satu isu politik begitu. Kita ketahui juga bisa jadi ini adalah isu geopolitik seperti yang disampaikan. Tapi apakah memang Trump ini mengharapkan agar negara-negara di sekitar itu melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat? Iya, kan dia bilang masih terbuka negosiasi. Sebenarnya ini pressure untuk negosiasi. Sama dengan Anda beli sesuatu, kasih dulu harga tinggi, baru berunding.
Jadi ini angka-angka pressure, Oke. angka pressure. Itu biasa itu. Dulu juga periode pertama Trump begitu juga. Pakras, setelah itu turun. Dan seperti kita, di mana angka bahwa kita kasih 64%? Angka apa itu? Dari mana angka itu? Nah, jadi